Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan arsitektur sistem terdistribusi. Jadi kita akan membahas arsitektur client server, arsitektur peer-to-peer, dan ketiga arsitektur berbasis layanan. Berikut 3 tipe arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama, arsitektur berorientasi layanan. Metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan komponen perangkat lunak yang disebut dengan layanan untuk membuat aplikasi bisnis. Yang kedua, arsitektur client server. Sistem dapat dianggap sebagai satu set layanan yang disediakan untuk klien yang memakai layanan ini. Server dan klien diperlakukan berbeda pada sistem ini. Yang ketiga, peer-to-peer. Sistem jaringan komputer yang biasa digunakan di mana setiap workstation atau node memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sama. Yang pertama, setiap layanan menyediakan kemampuan bisnis dan dapat berkomunikasi satu sama lain di seluruh platform dan bahasa. Nah, ini contohnya aplikasi berbasis cloud, monolit, dan microservice di gambar 11-12. Nah, di gambar 11-12 ini SOA lebih dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dapat memodernisasi aplikasi secara efisien dan hemat biaya. Misalnya, organisasi layanan kesehatan dapat menggunakan fungsionalitas sistem catatan kesehatan elektronik di dalam aplikasi berbasis cloud secara efisien. Nah, cara kerja arsitektur ini, layanannya berfungsi secara independen dan menyediakan fungsionalitas atau pertukaran data kepada penggunanya. Misalnya, layanan otorisasi seperti yang ditunjukkan di gambar 11.2. Ini lebih mengarah ke pendaftaran ya, otorisasi. Protokol komunikasi. Gambarnya bisa berikut contohnya. Pada jaringan client server menunjukkan arsitektur fisik sistem dengan 6 komputer klien dan 2 komputer server. Sistem ini dapat menjalankan proses klien dan server yang ditunjukkan pada gambar 11-13 ini. Membicarakan klien dan server, maka yang dimaksud adalah proses logika ini. Ya. Selanjutnya, perancangan sistem client server harus merefleksikan struktur logika aplikasi yang sedang dikembangkan. Strukturalnya bisa melapisi lapisan presentasi, lapisan pemrosesan aplikasi, dan lapisan manajemen data. Lalu berikutnya ada client server mode thin client dan fat client. Arsitektur client server yang paling sederhana disebut arsitektur client server two-tier, di mana aplikasi diorganisir seperti server dan satu set klien, sebagaimana diilustrasikan pada gambar 11.6. Untuk gambar 11.7 sendiri, ini sistem ATM client server ya. Di sini terlihat di gambar 11.7, ATM tidak terhubung langsung ke database nasabah, tetapi tetap terhubung ke monitor teleprocessing. Menggunakan transaksi serial mengandung arti bahwa sistem dapat pulih dari kesalahan
tanpa merusak data sistem. Yang ketiga, peer-to-peer, suatu model komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Nah, ini contohnya sendiri banyak ya di kehidupan itu. Di dunia nyata kita punya ShareIt atau bahkan torrent untuk menerima data dari komputer lain ke komputer kita. Ini contohnya untuk fitur-fitur peer network. Lalu contoh jaringannya itu Kazaa, ada Crossfire, LimeWire, dan Acquisition. Nah, BitTorrent sendiri itu adalah protokol yang sangat terkenal ya, yang memungkinkan pengguna berbagi data secara distribusi. Tapi untuk mengunduh BitTorrent sendiri, mereka juga harus mengunduh klien BitTorrent seperti uTorrent di sistem mereka. Nah, keunggulan dan kekurangan arsitektur jaringan peer-to-peer. Semua komputer dalam jaringan memiliki hak yang sama. Tidak memerlukan komputer server, sehingga kelancaran jaringan tidak tergantung pada komputer server. Tidak membutuhkan administrator jaringan. Kekurangannya, ini tidak membutuhkan server. Administrasi jaringan lebih rumit. Pada jaringan ini, setiap komputer yang terhubung dikontrol oleh masing-masing komputer. Sistem keamanannya pun masing-masing diatur keamanannya pada fasilitas yang dimiliki. Bahkan data tersebut bisa bocor, bahkan juga bisa karena bisa digunakan untuk mengirim hak cipta secara ilegal. Seperti tadi yang mengirim atau mengunduh file dari internet, biasanya kita mengunduh file torrent atau bahkan file-file lain yang menggunakan aplikasi jaringan peer-to-peer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.